Assalamualaikum. Ya, fakta empirisnya mesti pada tahu. Banyak orang ngarep bisa turun berat badan seiring dengan puasa Ramadan sebulan penuh atau intermittent fasting yang 4-9 minggu. Tapi ternyata ya gitu deh. Gak lama setelah lebaran itu berat badan balik semula. Ada yang ngarep healing yang jos, mah gak kuat-kuatan lagi, kolesterol membaik, tensi, gula darah, linu-linu, benjolan mengecil, ternyata sama juga. 90% lebih kayak gitu kejadiannya. Bener nggak? Kenapa kok bisa gitu? Cari punya cari dari berbagai sharing, ada yang dari ahli kesehatan, ahli biologi, agamawan juga. Ternyata pendapat seperti itu tuh nggak sepenuhnya benar. Bahwa Ramadan itu tidak ngaruh ke berat badan, hanya benar untuk kalangan yang berat badannya di level normal. Sekali lagi, level normal bukan level ideal. Tiap orang ada bakat-bakatnya kan ya. Ada yang bakatnya gemuk, ada yang bakatnya kurus. Nah, yang bakat gemuk, ya dia itu kalau gemuk normal. Gemuknya gemuk sehat. Alhamdulillah, subur, seger, ginu-ginu. Itu juga yang bakat kurus. Kalau dia kurus, itu kurus normal, langsing, sehat, disyukuri saja. Kalau kecilnya kurus, terus dewasanya jadi gemuk, nah berarti pas dewasa itu dia dapetin new normal. Nah, kalau sudah nyeklik sesuai normalnya, emang bener sih puasa sebulan penuh itu tidak akan terlalu ngaruh ke berat badan. Bisa kurus, terus rada dive dikit, yang gemuk apalagi turunnya banyak, tapi nanti nggak lama setelah lebaran, hidup biasa-biasa aja lagi, nggak ada yang khusus, itu dia akan kembali ke bobot semula. Ini fenomena homeostasis yang pernah kita ulas. Akan tetapi, lah ini, manusia itu tidak ada yang normalnya obesitas. Kurus juga itu kalau kurusnya kelewatan, kurang gizi pula, cacingan, itu juga nggak mungkin normal. Bisa juga orangnya nggak terlalu gemuk atau bahkan kurus, tapi levernya yang gemuk, kebuntel, fatty liver. Nah, yang seperti itu nggak mungkin normal juga. Terhadap yang tidak normal seperti itu, kalau meratakinya benar, itu ternyata puasa sebulan atau lebih bagus lagi kalau 2 bulan fasting atau sekitar 9 minggu, itu amat bisa menormalisasi. Oke lah, mungkin nggak akan sampai normal, mal 100%, tapi ada perbaikan ke arah sana. Contoh nih, si Duloh, dia bakat kurus, bobotnya 50 kiloan. Tapi 2 bulan menjelang puasa, dia kena penyakit berat, anjlok ke 45 kilo. Masuk bulan puasa, wong namanya Abdullah kan ya, dia puasa dan sepanjang puasa mungkin aja bobotnya turun lagi ke 44 gitu atau 44,5. Tapi dia jadi sehat, karena puasanya bener nih, sesuai standar. Selepas lebaran, yang kayak gitu tuh biasanya akan lebih cepat balik ke 50 kilo lagi sesuai normalnya semula. Coba aja diperhatiin. Akan beda kalau nggak puasa, kayak si Obleh. Setelah sakit, bobotnya anjlok, nggak ikut puasa karena dasarnya dia itu aliran kebatinan. Nah, untuk balik ke bobot normal semula, itu cenderung perlu waktu lebih lama, bahkan bisa nggak balik berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu kalau contoh kasus yang kurus. Nah, sebelum contoh yang gemuk, gimana kalau yang fatty liver? Ada yang badannya juga gemuk, ada yang kurus di luarnya, tapi di dalamnya fatty liver. Ini ada penelitiannya. Walau secara berat badannya di bawah fasting mungkin segitu-gitu aja, umumnya selepas puasa Ramadan atau fasting, cara standar aja, nggak usah dibarengi diet macam-macam, itu rata-rata fatty livernya cenderung membaik. Atau bahkan makannya rada sesuka hati pun, itu kalau nggak puasa, cenderung fatty livernya akan memburuk. Tapi kalau dibarengi puasa, itu levernya stabil, pemburukan fatty livernya rada berhenti atau melambat setidaknya untuk 2 bulanan. Dan selama itu artinya di bagian dalam itu terjadi healing dan penyehatan yang lumayan bagus. Apalagi kalau terus paham jurus-jurusnya dan tahu praktekin fasting yang benar, konsumsi gula dan junk food dikurangi secara serius, insya Allah puasa panjang 5-9 minggu itu bisa jadi sarana untuk penyembuhan yang benar-benar menyembuhkan dan bukan sekedar ngurangin dikit. Puasa yang benar kayak apa? Lah ini panjang lagi ceritanya, kita udah sering bahas. Salah satunya bisa dilihat yang ini nih. Tidak kejeblos dalam kesalahan-kesalahan yang tipikal. Yang agak tricky itu kalau buat yang kegemukan. Inti permasalahannya memang di sini nih sebenarnya. Kalau mau mengoptimalkan Ramadan untuk menurunkan bobot atau intermittent fasting yang model 16-8 atau selama 5-9 minggu, itu kalau pemahamannya nanggung, ya balik kayak kenyataan empiris yang tadi kita omongin. 90%-nya itu gagal maning. Ngerti ora aku Wilson? Bahkan ya, walau sudah amat nyata, bobotnya jauh di atas normalnya dia, itu selama puasa bobotnya bisa nggak bergeming sedikit pun. Kayak gitu juga banyak. Tapi kalau ngerti cara-caranya, itu sebenarnya amat bisa sebulan puasa dijadikan momentum untuk menormalisasi berat badan. Kalau ngarep bisa menjelma jadi selangsing bidadari kayangan,
itu beda lagi ilmunya. Jangan ngimpi sejauh itu kalau sekedar fasting 4-9 minggu. Tapi kalau sekedar bikin jadi lebih dekat ke normal daripada biasanya, insya Allah nggak terlalu muskil. Gimana sih caranya? Pertama yaitu tadi, hitam. Sebisa-bisa jangan kejeblos dalam kesalahan-kesalahan tipikalnya fasting yang tadi itu. Kalau belum paham silakan ditonton videonya. Kemudian ini, pahamilah bahwa puasa sebulan itu baru setengah jalan, dulu udah pernah kita ulas juga. Kalaupun di situ kalian turun 2 kilo atau 5 kilo, jangan happy dulu. Itu penurunan semu, bukan penurunan sejati, sekedar momentum awal. Kalau momentum ini tidak dioptimalkan dengan gerakan-gerakan yang sistematis, masif, dan terstruktur, ya akan hilang lagi. Yuk kita pakai contoh. Orang main bola gitu, desik bola terus bergulir ke kotak penalti lawan, nah itu namanya momentum. Satu stadion biasanya langsung teriak-teriak semua. Tapi kalau tidak dimanfaatkan ya udah nggak bisa gol juga, iya kan? Atau contoh lain nih, Simeon naksir sama Maimunah. Semula belum kenal, cari kesempatan, kenalan. Terus PDKT. Nah, saat Maimunah udah sering salah tingkah, jual mahal jinak-jinak merpati, itu namanya momentum. Kalau Miunnya cepat action, secara sistematis, masif, dan terstruktur tadi, ya nggak mustahil dia dan Maimunah bisa cepat kawin, punya anak 5 aja juga terus bisa. Tapi kalau belum nyerah duluan, beda cerita. Wah, cantik-cantik Maimunahnya apa ini? Lari-larian terus kayak bintang film India. Ya udah, kalau kayak gitu Maimunahnya bisa keburu disamber anaknya juragan pete dan jengkol. Makin gak jelas ini ilustrasinya. Atau ginilah, ibarat orang menang lotre. Dia dapat momentum untuk jadi kaya. Bayangkan ya, isi rekening biasanya cuma maksimal setara gaji UMR, tiba-tiba jadi 1 miliar. Mantep banget kan momentumnya? Tapi kalau berhenti sampai di situ, ngabisin duit 1 M bisa sekejap mata. Itulah sebabnya rata-rata orang yang menang lotre nggak jadi kaya, karena dia tidak bisa memanfaatkan momentum. Orang yang puasa sebulan persis kayak menang lotre juga, alhamdulillah loh. Ini berkah karunia dari Allah, menang lotre bisa setahun sekali rutin, bener nggak? Bagaimana agar momentum itu berbuah mendatangkan penurunan berat badan yang sejati dan pengerusan fatty liver tadi? Nah, di situ tantangannya. Secara teorinya nggak sulit, tapi praktekinya itu perlu kesungguhan dan disiplin. Yang pertama tentunya pas lebarannya jangan gila-gilaan. Quran udah bilang sih, perhatikanlah makananmu. Jangan overeating, jangan jor-joran gula karbo, junk food, yang gitu-gitu, dan seterusnya. Terus hal-hal lain selain makan, antara lain bisa dicek video yang ini. Kuis untuk mengecek keusuran dan percepatan penuaan ada 13 hal. Soal fastingnya udah, diet udah, tinggal beberapa yang lain. Mesti senantiasa positif, kencengin silaturahmi, nggak boleh kecapean keliwatan, nggak boleh stres keliwatan, kualitas tidur mesti terjaga, nggak boleh mager, nggak keganggu pikiran-pikiran aneh atau obat yang aneh-aneh, dan juga nggak terpapar kondisi lingkungan ekstrim sekitar itu. Bukan artinya mesti super disiplin, semua rada biasa aja sebenarnya. Terus ketiganya, kencengin lagi puasa Syawal. Nggak usah banyak-banyak, 6 hari cukup sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan pola intermittent fasting lagi, melainkan extended fasting yang di atas 21 jam. Yang sahurnya cuma air putih atau tanpa sahur. Kalau beneran badan solid dan kuat, bisa juga extended fastingnya model yang 3D Omat kemarin, 2 ronde. Misalnya ronde pertamanya di awal-awalnya Syawal, terus ronde keduanya di tengah bulan Syawal. Ya udah, tindak lanjut hal-hal itu tadi mestinya bisa ya menurunkan berat badan buat yang gemuknya agak kelewatan. Bahkan nggak cuma normalisasi berat badan dan fatty liver, mestinya juga lebih sehat secara menyeluruh holistik, bisa mereset gut microbiome, mitokondria sel-sel jadi lebih solid, dan seterusnya. Sebelum diprotes, ini mesti ngaku dulu bahwa ini jadinya nggak sekedar Ramadan tok atau intermittent fasting yang 4 mingguan, tapi Ramadan plus Syawalan. Intermittent fasting plus dilanjut extended fasting, itu tentunya akan bisa menyetel berat badan mendekati normal. Sekali lagi normal untuk masing-masing kita yang belum tentu ideal menurut Asting Pragawati. Terima kasih.